Oke guys, di bagian headlampnya nih Proji-nya sudah ada brandnya dari Porsche ya. Jadi keren banget, sudah black housing seperti ini. Dia open di 99 juta rupiah, di harga 5 juta rupiah. Langsung kita akan cek aja. Di open cuma 9 juta rupiah. Teman-teman langsung cek di jba.co.id. Di open cuma 14 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman buruan cek di jba.co.id. Di open cuma 25 juta rupiah ada di JBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang JBA dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada pekan ini. Apakah ada unit-unit yang murah ataupun yang menarik nih. Teman-teman yang belum tahu tentang JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang JBA. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 serta subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21. Kita cek apa aja yang ada di balai lelang JBA pada siang hari ini. Teman-teman ikutin terus video gue sampai selesai. Oke guys, di depan kita ada mobil mewah. Kita cek aja dulu. Oke guys, ini adalah Porsche Boxster yang 2000 cc 718 ya, tahun 2018. Dengan odometer masih di 6000, eksterior C interior B, mesinnya di B nih 1,3 miliar. Oke guys, di depan kita ini ada Porsche Boxster 718 dengan kondisinya masih oke ya. Kalau menurut gua masih serba cukup. Dengan kondisi eksterior catnya nih masih oke banget nih, masih cukup shiny. Nah, untuk di bagian headlamp masih oke banget. Ada beberapa sensor parkir di bagian depan, velg dan juga kondisi bannya masih sangat layak pakai. Oke, untuk di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini juga masih cukup presisi dan ini masih terkondisi oke banget nih guys. Kita langsung coba cek di belakangnya. Yap, ini adalah 718 Boxster. Di bagian belakang kondisinya agak kotor aja ya, dan ini hanya 2 seater. Stop lamp masih oke, ada corner parkir di bagian kiri dan kanan bumpernya, sisanya masih oke. Dan untuk di bagian belakang diffusernya, knalpotnya dual muffler langsung di bagian sentral ya, di bagian tengah. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke, di bagian interiornya ini adalah automatic transmission, masih mewah. Ini adalah salah satu kondisi mobil mewah ya. Untuk di bagian dashboardnya terdapat tachometer tambahan. Lalu untuk di bagian setir nih premium banget, dan juga untuk di joknya ini juga premium leather. Kondisi masih cukup oke nih guys, masih keren banget nih kalau menurut gua. Oke guys, di bagian headlampnya nih Proji-nya sudah ada brandnya dari Porsche ya. Jadi keren banget, sudah black housing seperti ini. Oke, sekali lagi kita lihat datanya. Ini adalah Porsche 718 yang Boxster ya, 2000 cc tahun 2018. Odometer masih 6000-an, pajak mati di bulan November 2020 kemarin. Lumayan nih pajak tahunannya, teman-teman bisa cek langsung di Google ya. Automatic transmission, eksterior C interior B, mesin B, opennya 1,3 miliar 25 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik aja mobil 1,3 miliar Porsche 718 Boxster ada di depan kita nih, 2000 cc. Gokil. Oke guys, ini adalah Wuling Convero 1500 cc tahun 2017 manual transmission. Odometernya masih di 31 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin. Di open di harga 5 juta rupiah. Langsung kita akan cek aja. Di bagian eksterior sih masih terbilang cukup normal. Headlamp dan juga fog lamp termasuk seinnya masih oke banget, dan lampu DRL yang di bawah. Hanya saja ada baretan kasar di bagian sebelah kiri bawah bumpernya. Velgnya masih OEM dari Wulingnya, dan kondisi bannya masih 60-70%. Sebelah kiri depannya masih terbilang cukup normal, ke belakangnya ya untuk bodinya. Ini di bagian sebelah kanan dari depan kondisinya masih terbilang cukup oke dan masih cukup normal. Masih ada roof railnya di bagian atas, dan coba kita intip sedikit di bagian belakangnya nih. Oke guys, di bagian belakang dari Wuling masih terbilang cukup baik dan masih normal. Stop lampnya masih oke. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya ya. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Ini guys, di bagian interior dari Wuling masih terkesan cukup rapi dan cukup elegan ya menurut gua. Joknya masih bawaan dari trim pabrikan, door trimnya masih oke. Dashboard dan setirnya belum ada yang kusam, dan ini masih terbilang cukup rapi sih kalau gue bilang untuk di Wuling 2017 ini. Jadi masih oke nih untuk di bagian interiornya. Oke guys, itu adalah Wuling Convero 1500 cc tahun 2017 manual transmission, odometer di 31 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di B, pajaknya di sini mati di bulan 4 2020 kemarin. Di open di harga 5 juta rupiah di jba.co.id. Oke guys, kita cek ada mobil Swift 9 juta. Kita langsung cek datanya.
Oke, ini adalah Suzuki Swift ST ya, 2011, manual transmission dengan odometernya di 107 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020. Eksteriornya di sini C, interior B, mesinnya di C. Dan ini di open cuma 9 juta rupiah. Nah, banyak yang nanya 9 juta surat-suratnya gimana? Ini STNK ada, BPKB pasti ada ya kalau untuk di bagian lelang JBA seperti ini, karena ini lelang resmi. Dan ini STNK sudah ada, sisanya cek dokumen lainnya bisa langsung ke JBA. Nah, ini cuma 9 juta, kita cek dulu fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Swift ST ya. Kondisinya masih terkategori cukup, sudah ada beberapa yang di repaint di bagian bodinya. Headlamp masih oke, fog lampnya yang agak kusam. Dengan kondisi velg ini masih bawaan dari pabrikan atau OEM-nya. Bannya nih kurang lebih sudah di 40 atau 30%. Sisanya ada beberapa noda dan kusam ya di bagian bodi sebelah kanannya, dan di bagian atasnya sih masih terasa cukup oke nih untuk plafon dari eksteriornya. Kita cek di sisi satunya. Oke, di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini agak renggang ya di bagian bumper dan juga fendernya. Lalu di bagian sisi panel kirinya nih masih terasa cukup normal dan agak sedikit kusam aja sih kalau kita lihat ya. Dan bagian pintu sama nut panel fender sebelah kirinya nih agak kurang sedikit presisi ya. Jadi harus dicek kembali. Sisanya sih masih terkategori cukup. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, ini dia guys, di bagian belakang dari Suzuki Swift. Ini yang tipe ST ya. Stop lampnya masih terbilang oke, mufflernya sudah gantian, belum ada sensor mundur di bagian belakang. Dan ini pastinya sudah defogger ya untuk Suzuki Swift pada masanya. Spoiler juga masih ada dan kondisinya masih terasa cukup normal kalau gue bilang. Kita langsung cek coba di bagian interior seperti apa. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interior. Di trim bawaan dari joknya ini masih oke banget ya, karena sudah retriman dan masih kondisi bagus banget nih guys. Nah, ini agak sedikit gelap ya. Ya, di bagian panel konsol tengahnya dan juga dashboardnya ini masih oke, termasuk plafonnya. Makanya ini untuk interior ini masih kondisi B nih guys. Jadi buat teman-teman, interiornya ini masih cukup istimewa kalau menurut gua. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil mungil nih, depan kita ada Swift ST 2011 guys. Manual transmission, odometer di 100 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Dan ini platnya akan habis nih pada bulan 5 nanti ya, 2021. Eksterior C, interiornya masih B nih, dan mesinnya terkategori C. Di open cuma 9 juta rupiah. Teman-teman langsung cek di jba.co.id. Ada Swift cuma 9 juta rupiah. Oke guys, di depan kita ada mobil 14 juta rupiah van Daihatsu nih. Yang nyari Luxio, kita langsung cek datanya. Oke guys, ini adalah Daihatsu Luxio tahun 2011, manual transmission, odometer di 371 ribuan. Lumayan ya, odometernya cukup tinggi. Nota pajaknya yang nggak ada, dan di sini sudah full repaint pastinya 2011 ya. Eksterior C, interior C, mesin C. Di opennya cuma 14 juta rupiah nih guys. Kita langsung cek. Oke guys, ini adalah Daihatsu Luxio X manual transmission, warna silver ya. Kondisi sudah full repaint. Dengan eksteriornya nih masih terbilang ya agak cukup lah kalau menurut gue, walaupun agak sedikit kusam ya di bagian catnya. Headlamp dan fog lamp masih terkategori cukup baik nih menurut gue. Velg di sini bukan OEM-nya lagi, sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Sisanya sih masih terkategori cukup. Kita cek di sisi satunya. Di bagian sisi sebelah kanan juga terlihat cukup ya. Ini ada beberapa X repair nih di bagian bodinya, tapi masih terkategori oke lah. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, ini adalah bagian belakang dari Luxio X-nya dengan stop lampnya agak sedikit kusam di bagian kanan, yang sebelah kirinya masih oke. Untuk sensor parkir sudah ada 4 titik di bagian bawah bempernya, dan sebelah kanan reflektornya ini agak sedikit pecah. Masih ada wipernya dan kondisi spoilernya juga masih oke. Dan menurut gue ini masih terkategori cukup ya, walaupun agak sedikit kusam catnya. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Luxio. Plafonnya agak kotor di sini, harus disalon lagi. Kondisi layout dashboardnya seperti ini, dengan head unit sudah double din ya, manual transmission dan kondisi kusam nih, jadi butuh disalon kembali. Sisanya nih masih terkategori ya lumayan ya, termasuk door trim dan sebagainya. Ini tipe X jadi masih engkol, belum power window nih guys. Oke guys, di depan kita ini ada Daihatsu Luxio X 2011 manual transmission. Odometernya sudah di 300 ribuan dengan nota pajaknya yang nggak ada. Eksterior C, interior C, mesin C. Sudah kita kelilingin tadi. Di open cuma 14 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman buruan cek di jba.co.id. Oke, ini ada Honda City guys. Di depan kita 15 juta, kita cek. Oke guys, di depan kita ada Honda City GD8 VTEC ya, 1500 cc tahun 2006 manual transmission.
Dengan kondisi odometer di 178 ribuan, pajak mati di bulan Februari 2018. Lumayan jadi PR nih. Eksterior D, interior C, mesin C. Eksterior D di sini ban imitasi, dongkrak nggak ada, spion elektriknya ke kiri pecah, lampu utama kanannya retak kecil, reflektor lampu kanannya juga retak, grill depannya tutup wipernya nggak ada. Kita coba cek dulu, di opennya cuma 15 juta rupiah. Langsung kita cek kondisi unit ya. Oke guys, ini adalah kondisi di bagian eksterior dari Honda City GD8 ya. Manual transmission, headlamp sih sama fog lampnya masih terkategori cukup, walaupun di bagian bawah sebelah kiri fog lampnya agak sedikit pecah dan sudah berembun. Di bagian sebelah kiri dari unit ini sudah terbilang agak kusam ya untuk di bagian fendernya, dan agak kurang sedikit presisi di bagian bempernya. Velg sini sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih 40 atau 30%-an. Sisanya sih masih terkategori cukup dan sudah terlihat repaint ya keseluruhan dari bodinya. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, bagian sisi sebelah kanannya masih terasa cukup normal, walaupun ada beberapa kusam di bagian catnya dan sudah ada garnish chrome di bagian handle pintunya ya. Coba kita intip di bagian belakang. Oke, ini adalah bagian belakang dari Honda City. Ada beberapa kusam guys, ada 2 titik sensor parkir, muffler sudah gantian, stop lamp masih terkategori cukup ya. Di sini sudah defogger nih pastinya untuk di kaca belakang, sisanya masih terkategori lumayan sih. Nah, juga yang disayangkan di bagian sebelah kanan dari stop lampnya sudah pecah atau retak, jadi harus diganti nih. Ini kondisi kurangnya. Coba kita lihat di bagian interior seperti apa guys. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Honda City. Kondisinya bagian door trim sudah di retrim warna putih dan agak kusam. Lalu di bagian setir sih masih terkategori cukup karena sudah dilapisin lagi dengan kulit atau kalep tambahan. Ini bagian jok dari Honda City-nya sudah agak kusam ya. Ini ada beberapa noda nih, bekas lem nih kayaknya. Jadi harus dihilangkan atau di retrim lagi. Nah, untuk di bagian head unit nih sudah gantian dengan double din seperti ini. Kondisinya sih agak kusam ya. Lalu ini adalah bagian cluster meternya pun juga terlihat kusam, dan ini di bagian kondisi jok belakang juga agak-agak kusam guys. Jadi ya wajar ya, kondisi dengan tahun seperti ini ya nggak bisa mendapatkan perfect sih, cuman ya ini kondisinya wajar sih kalau menurut gua. Oke guys, ini di depan kita sudah ada Honda City GD8 manual transmission 2006. Nah, ini kondisinya eksterior C, interior C, mesin C dengan odometernya di 170 ribuan. Pajak mati di bulan 7 2018 jadi salah satu PR-nya. Di open cuma 15 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke, mantep nih guys, ada R3 cuma 25 juta rupiah. Kita coba cek kondisinya. Oke, di depan kita ini ada Suzuki R3 GL tahun 2018 guys. Nah, ini masuknya ke 1500 cc, odometernya di 75 ribuan, pajak mati di bulan Februari 2020 kemarin. Ini transmisinya manual, eksterior C, interior B, mesinnya masih B. Di open di 25 juta rupiah. Jadi teman-teman yang tertarik langsung cek di JBA. Kita coba cek kondisi fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah R3 2018 GL manual transmission. Masih oke banget sih, no doubt sih kalau menurut gue masih 2018. Headlamp, fog lampnya juga masih oke. Garnish di bagian grill masih oke semua, chrome-nya belum ada yang korosi. Untuk di bagian velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban masih kondisi 50-60%. Sisanya masih terbilang cukup presisi. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi satunya juga masih terkategori cukup normal, masih oke banget nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih cek di JWA. Masih normal semua. Intip bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian interior dari R3 GL, masih kondisi normal dan ini butuh di salon aja sih karena kondisinya sudah agak kusam. Jadi jok, plafon dan juga dashboardnya agak sedikit kusam, jadi hanya butuh di salon lagi biar terlihat lebih oke lagi. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan R3 GL 2018 manual transmission ada di depan kita nih. Dengan odometer di 75 ribuan, pajaknya nih mati di bulan Februari 2020 kemarin. Eksterior C, interior B, mesinnya di B nih guys. Di open cuma 25 juta rupiah ada di JBA. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek websitenya di jba.co.id. Lanjut, di sini ada Toyota Fortuner G-Luxury tahun 2008. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Fortuner G-Lux 2.7 2008 automatic transmission, odometer di 151 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Kita langsung cek aja sekelilingnya dulu. Untuk di bagian eksterior nih hanya terlihat kotor dan kondisinya butuh dicuci dan dipoles. Headlamp dan fog lamp masih terbilang cukup oke. Profile bannya diganti dengan ban dweller tipe AT ya. Velgnya sih masih OEM bawaan dari Fortunernya dan terbilang masih cukup normal. Roof railnya juga masih ada ya.
Dan di posisi sebelah kanan dari depan juga masih terbilang cukup normal. Kita cek sebentar di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya juga masih terbilang cukup normal, hanya kotor aja ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Kita langsung intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Fortuner G Luxury masih terbilang cukup oke. Door trim dan joknya masih rapih banget nih. Dashboardnya dan juga plafon terbilang cukup rapi, masih oke banget sih untuk di bagian interiornya, masih rapi dan masih bersih. Oke guys, itu adalah Toyota Fortuner G Luxury 2.7 tahun 2008, automatic transmission, odometer di 151.000, exterior C, mesinnya di C, pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin, di open di 99 juta rupiah di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Jangan lupa nih teman-teman, cek di deskripsi video gue ini ada informasi menarik tentang JBA. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21. Dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.